Kota Bukit Tinggi. Selain dikenal sebagai kota wisata, juga dikenal dengan sejarahnya. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di kota ini, salah satunya yaitu Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Adalah sebuah monumen peringatan berupa tugu yang terletak di seberang Taman Monumen Bung Hatta atau beberapa meter dari Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Monumen ini dirancang oleh seniman Huriah Adam. Tugunya berwujud ornamen lingkaran ular naga yang dibangun di tengah sebuah anggota bundar yang dihiasi tanaman. Sebelum tersambar petir, patung ini aslinya digambarkan tengah memegang bendera. Baik para pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Saya sekarang berada di Tugu Pahlawan Tak Dikenal yang terletak di pusat jantung Kota Bukit Tinggi, kota wisata. Dan ternyata banyak makna yang terkandung dalam tugu ini. Seperti apa? Nanti kita dengarkan dan ikuti wawancara dengan praktisi dan sejarawan. Ada sebuah tugu di Kota Bukit Tinggi yang dikenal dengan Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Nah, ini cukup menarik, berada di tengah-tengah Kota Bukit Tinggi yang letaknya itu tidak berapa jauh dari ikonnya Bukit Tinggi, Jam Gadang ya, atau berhadapan juga dengan Monumen Bung Hatta. Nah, tugu ini pada awalnya adalah Tugu Pembebasan namanya dulu. Ada Tugu Pembebasan itu tahun 1959. Tugu itu merupakan memperingati ya kemenangan tentara pusat dalam menundukkan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Nah, waktu itu PRRI ini dianggap adalah suatu gerakan yang kurang disetujui oleh pemerintah pusat. Nah, ketika bisa dibebaskan kembali PRRI tersebut pada tahun 1959, nah dibangun tugu. Namun bagi masyarakat Sumatera Barat, keberadaan tugu tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kenapa? Karena PRRI tersebut bukanlah sebagai pemberontak, tetapi sebetulnya adalah dia memperjuangkan otonomi daerah. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, otonomi daerah itu cukup berjalan dengan baik ya, sehingga itu sebetulnya yang diperjuangkan oleh PRRI. Jadi dia bukan ingin memisahkan diri, tetapi bagaimana menjadikan sebuah daerah tersebut bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, namun harus ada aturan-aturan, apakah itu namanya perimbangan antara keuangan pusat dan daerah, kemudian sistem pemerintahan dan lain, itu yang dituntut oleh PRRI. Nah, kemudian menyadari hal tersebut, kemudian tugu tersebut diganti dengan Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Nah, waktu itu di tahun 1959, nah, dilakukanlah peletakan batu pertama oleh Jenderal A.H. Nasution. Waktu itu dibangunlah kembali, sehingga tugu tersebut diganti dengan yang namanya Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Jadi itu sejarah Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Kemudian bagi generasi muda itu perlu diketahui kenapa tugu ini, kenapa bentuknya cukup unik ya. Tugu Pahlawan Tak Dikenal itu cukup unik karena di situ ada makhluk yang tidak kenal mungkin, tapi sangat mengerikan. Nah, itu sebetulnya dia didirikan karena adanya perang melawan perang Balesting. Nah, jadi ketika didirikan Tugu Pahlawan Tak Dikenal itu ada peristiwa, diingat kembali peristiwa 1908 waktu itu, namanya peristiwa perang Balesting. Perang Balesting itu adalah ketidaksenangan masyarakat ya, karena ada pajak
dipungut pajak ya. Pajak yang tidak seharusnya dibayar ya, karena itu kan pemerintah penjajahan yang memungut pajak. Maka ada namanya Perang Balesteng. Nah, ketika Perang Balesteng tahun 1908 itu berlangsung ya, banyak sekali pahlawan-pahlawan yaitu orang-orang yang menentang kolonial waktu itu dalam pemungutan Balesteng meninggal sia-sia. Kemudian tidak dikenal lagi siapa orangnya, cukup banyak. Maka Tugu Pahlawan Tak Dikenal itu ditujukanlah untuk pahlawan-pahlawan yang tidak bisa teridentifikasi. Kemudian dia telah memperjuangkan nasib masyarakat yang untuk tidak membayarkan Balesteng atau pajak yang berupa paksaan oleh negara penjajah waktu itu. Jadi untuk generasi muda perlu memahami itu. Pemilihan nama pahlawan tak dikenal tersebut, ini ada kaitannya dengan sebuah karya sastra sebetulnya, yaitu karya sastra yang berupa sajak yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Sajak tersebut berisikan antara lain adalah mati luhur tidak terkubur, memutuskan jiwa meninggalkan nama, menjadi awan di angkasa, menjadi buih di lautan, semerbak harumnya di udara. Nah, itu sebuah judul sajak oleh Muhammad Yamin yang judulnya adalah Pahlawan Tak Dikenal. Maka oleh seorang seniman dari asal Padang Panjang yang namanya Uriah Hadam. Nah, Uriah Hadam membuat yang namanya tugu tersebut di mana ya bentuknya berupa lingkaran ular naga ya, di tengah-tengah bidang bundar itu dihiasi dengan taman. Kemudian ada di puncaknya itu seorang pemuda yang memegang bendera sebetulnya dulu ya, memegang bendera. Nah, itu artinya lah melambangkan atau simbol-simbol yang terdapat di situ adalah ini ular dan naga inilah semacam kekuasaan yang besar ya, kekuasaan yang besar. Kemudian bisa ditaklukkan oleh para pahlawan-pahlawan tak terkenal ini. Maka pelopor-pelopornya di situ adalah pemuda-pemuda yang matinya tidak dikenal karena mereka itu berjuang tanpa pamrih, dan atas pengorbanan-pengorbanan para pemuda atau para pejuang-pejuang itulah dia diangkat sebagai pahlawan tak dikenal. Jadi itu sejarah Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Peletakan batu pertama Tugu Pahlawan Tak Dikenal dilakukan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 15 Juni 1963 dan diresmikan pada 20 Mei 1965. Meskipun pembangunannya dilatar belakangi oleh peristiwa PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, informasi pada prasasti Tugu menuliskan bahwa Tugu ini dibangun untuk mengenang perlawanan para pahlawan yang namanya tak bisa dikenali, yang menjadi korban dalam pergolakan yang terjadi pada Juni 1908 dalam menentang diberlakukannya sistem pajak oleh penjajah kala itu. Peristiwa itu merujuk pada Perang Balesteng. Desain Tugu menampilkan relief ular naga. Relief ini sempat menuai kontroversi di tengah masyarakat karena tidak sesuai dengan budaya setempat. Lantas, bagaimana tanggapan dan juga harapan sejarawan serta generasi penerus Angkatan 45 tentang Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini? Kadang-kadang dari masyarakat kurang paham dengan GPA, generasi penerus Angkatan 45. Nah, sebetulnya generasi penerus Angkatan 45 itu kita mengenang sejarah-sejarah PDRI. Bagaimana Bukit Tinggi, sementara dulu Bukit Tinggi pernah jadi ibu kota negara Republik Indonesia sebelum ke Jakarta. Nah, sekarang anak-anak sekarang
tidak mengenal dengan sejarah terjadi perjuangan PDRI, apakah itu PDRI, apakah itu PRRI. Dan kami dulu dari angkatan generasi 45 ini, generasi penerus angkatan 45, ingin rasanya untuk bersosialisasi, memberikan pengarahan kepada anak-anak sekolah. Sekarang anak sekolah tidak kenal dengan sejarah-sejarah perjuangan, apalagi tugu-tugu yang ada di Kota Bukit Tinggi. Contoh Tugu Bung Hatta, pahlawan tak dikenal ini mungkin ditanya, jangankan anak SD, SMA saja mungkin tidak mengerti, tidak tahu istilahnya. Dan sekarang masyarakat atau anak-anak sekolah sekarang ini mungkin kan tidak mengerti apakah Bukit Tinggi ini bagaimana terjadinya peran waktu di kemerdekaan itu ya. Jadi sebetulnya waktu kita diundang di 17 Agustus biasanya anggota dari GPA ini hadir. Nah, anak-anak sekolah ingin bertanya, dan jangankan anak-anak sekolah, ibu-ibu, pegawai yang lain juga, karena kita ada pakai baju lambang GPA 45, sehingga masyarakat yang tidak kenal juga pernah bertanya, kok ibu labaramu ibu, walah laya ibu tahun 45, dan tidak tahu generasi penerus. Dikira kita ikut berjuang di tahun 45. Dan sekarang para pelaku-pelaku pejuang itu tidak ada lagi. Siapa lagi yang akan meneruskan kalau bukan ada estafet generasi penerus untuk mengenang sejarah-sejarah pahlawan kita ini. Contoh juga sekarang kenapa jalan diadakan nama Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sarifuddin, Tuanku Nan Renceh, itu adalah mengingat para pahlawan kita. Itu makanya diadakan nama-nama jalan itu. Dan sekarang anak-anak sekolah juga nggak tahu di mana alamat jalan Tuanku Nan Renceh, jalan Muhammad Yamin, nggak ada yang kenal lagi sekarang pada saat ini. Nah, bagaimanakah kita sekarang ingin membangkitkan kembali pada generasi penerus dan kepada anak-anak didik kita untuk mengenang perjuangan Bukit Tinggi, peran Bukit Tinggi di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Bukit Tinggi tidak akan merdeka tanpa daerah Silantai. Di Silantai itu tempat perundingan Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sarifuddin. Di situ ada tempat rumah perjuangan, dan di situ juga ada tugu. Tanpa Silantai Bukit Tinggi tidak akan merdeka. Di saat itulah Jakarta merdeka, Bukit Tinggi juga merdeka. Itu. Kalau tidak ada Bukit Tinggi tidak merdeka nih, tidak ada negara Indonesia. Tidak ada, tidak ada Bukit Tinggi, tidak akan Indonesia, tidak ada. Jadi Bukit Tinggi lah pertama sekali negara Indonesia. Saat ini, Tugu Pahlawan Tak Dikenal telah dikenal luas oleh masyarakat. Nilai-nilai sejarah yang terdapat pada tugu ini menjadi daya tarik pengunjung untuk mengunjungi Kota Bukit Tinggi. Salah satunya untuk mengunjungi Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Bang Arif dulu sering bermain di sini nggak? Sering bang, Kenapa memilih bermain tempat ke Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini? karena ini pusat kota bang. Dan apa yang menarik dari Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini? Ada patung pakai naga bang. Menarik ya. Kapan saja nih berkunjung ke Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini? Misalnya di akhir pekan atau apa? Kalau hari Minggu pasti punya sudi main bang. Gitu ya. Ya, ya. Oh, teman-teman ya. Ya. Kalau Bang melihat Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini, apa yang terpersit? Pahlawannya, Pahlawan yang paling atas ya. pahlawan paling atas. Iya. Namanya pahlawan tak dikenal. Oh iya. Dan makna ada naga itu atau ada apa ya, berupa apa nih? Kayaknya ular besar ini ya. Itu tahu nggak maknanya? Itu mungkin karena semangat pahlawan tuh. Iya. Di naga. Jadi ukirannya itu nggak ada ukiran naga, ada ukiran barong. Satu-satunya tugu ya di sini yang kayak gini. Di daerah lain nggak ada. Nama Pahlawan Tak Dikenal berasal dari judul sajak Muhammad Yamin yang dipahatkan pada prasasti Tugu. Sajak itu berbunyi, "Mati luhur tidak berkubur, memutuskan jiwa meninggalkan nama, menjadi awan di angkasa, menjadi buih di lautan,
semerbak harumnya di udara. Keberadaan Tugu Pahlawan Tak Dikenal berdiri kokoh di kota Bukit Tinggi. Pahlawan tak dikenal, walaupun engkau tak bisa dikenali, namun kini perjuangan dan pengorbananmu telah dikenal dari dulu, sekarang hingga nanti.